Ya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah bergabung di Google Meet hari ini. Ya, setelah kemarin di hari Rabu minggu kemarin, ya, kita belum sempat bertemu. Untuk mengawali pertemuan hari ini, marilah kita berdoa sebentar. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Ya. Kita awali pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah bergabung untuk pertemuan hari ini. Yang lainnya nanti biar menyusul kalau punya kesempatan bergabung. Untuk hari ini Tuhan akan membahas KD 3.2, menganalisis peluang usaha, produk, barang, dan jasa. Setelah kemarin, pertemuan minggu kemarin kita sudah mempelajari KD 3.1, memahami kewirausahaan dan wirausaha. Ya, ini dilanjutkan KD yang kedua. Ya, untuk itu akan Tuhan share materinya dulu. Ya, kelihatan materinya anak-anak? Halo? Kelihatan, Bu. Terima kasih. Ya, kita mapel produk kreatif dan kewirausahaan PKK, ya. KD 32, menganalisis peluang usaha, produk, barang, dan jasa. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah membaca modul dan melihat tayangan PowerPoint, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian peluang usaha, produk, barang, dan jasa. Kemudian kedua, peserta didik dapat menganalisis metode analisis peluang usaha, produk, barang, dan jasa. Kemudian untuk keterampilannya, peserta didik dapat mengidentifikasi peluang usaha dari suatu produk, barang, dan jasa. Peserta didik dapat merencanakan produk usaha, barang, dan jasa. Nah, itu tujuan pembelajaran materi hari ini. Kemudian harus diakui bahwa sebenarnya peluang usaha di sekitar kita sangat banyak. Namun tidak semua peluang usaha atau bisnis tepat dilakukan pada sembarang waktu dan tepat. Bagi calon wirausaha yang akan membuka usaha baru, perlu terlebih dahulu melakukan observasi, survei lapangan, dan banyak bertanya mengenai seluk-beluk bisnis yang akan digeluti. Ini peluang usaha itu apa toh? Peluang itu nanti akan kita bahas apa artinya, usaha apa artinya. Kemudian di sini ada peluang usaha bisnis online, ada peluang usaha les privat, kemudian penulisan cerpen atau apa bisa, kemudian bisnis properti, bisnis percetakan, dan masih banyak lagi usaha-usaha yang ada di sekitar kita yang memberikan peluang untuk kita berbuka bisnis. Nah, ini adalah gambaran apa itu peluang usaha. Marilah kita bahas apa itu peluang usaha. Peluang usaha terdiri dari dua kata. Satu, peluang. Dua, usaha. Peluang itu artinya apa? Peluang berarti kesempatan. Sedang usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Secara sederhana, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Kemudian, tujuan yang hendak dicapai bisa dalam keuntungan, uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, seseorang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya itu meliputi apa saja? Sumber daya itu dapat berupa uang atau modal, kemudian pengetahuan, skill, relasi yang luas, pengalaman, dan lain-lainnya bisa. Artinya, sumber daya ini mencakup segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan usaha.
Seorang wirausaha harus berpikir tentang seperti apa peluang usaha yang baik itu. Nah, ini ciri-ciri peluang usaha yang baik. 1. Bersifat orisinil. 2. Harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan pasar. 3. Sesuai dengan minat. 4. Tingkat kelayaan usaha teruji. 5. Bersifat ide kreatif. 6. Ada keyakinan untuk mewujudkan. 7. Ada rasa senang saat menjalankan. Orisinil itu berarti asli, ya. Ada ide-ide asli. Harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan pasar, dalam arti dapat mengantisipasi itu bersifat fleksibel, bisa mengikuti. Kemudian sesuai dengan minat, apapun yang kita lakukan kalau sudah sesuai dengan minat kita itu akan berjalan dengan enak dan enjoy istilahnya. Kemudian tingkat kelayakan usaha teruji. Kelayakan itu patut tidak untuk dijalankan, bisa tidak untuk dijalankan usaha tersebut itu sudah teruji. Kemudian bersifat ide kreatif. Kreatif itu kan berhubungan dengan inovasi, inovatif, ya. Ada keyakinan untuk mewujudkan. Jadi yakin pada diri kita bahwa kita bisa untuk mewujudkan usaha tersebut. Ada rasa senang saat menjalani. Nah, ini kaitannya dengan tadi, kalau sudah ada minat akan tumbuh rasa senang. Ketika senang menjalani, usaha akan berjalan dengan lancar. Ciri-ciri peluang usaha yang potensial. 1. Memiliki nilai jual. Jadi dapat mempunyai dijual, ya, mendapatkan uang akhirnya. 2. Usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. Ambisi itu adalah keinginan pribadi, tapi memang itu betul-betul ada niat untuk membuka usaha dan bersifat nyata. Nyata itu bisa dilaksanakan atau dijalankan. Usaha tersebut mampu bertahan lama di pasaran tadi, berhubungan dengan studi kelayakan tadi, ya. Nanti akan kita bahas. Tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. Memang kalau awal-awal usaha kita mencari usaha yang modalnya sedikit dulu, nanti baru dikembangkan dengan modal yang besar. Bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Itu ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Peluang yang usaha tidak cukup yang potensial, tapi ada juga peluang usaha yang bernilai jual. Itu memiliki ciri-ciri. 1. Mampu memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Memiliki keunggulan bersaing. 3. Tidak bersifat sementara. 4. Ada nilai uang. 5. Memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Ya. Kita membuat suatu produk, membuka suatu usaha itu harus betul-betul dibutuhkan oleh konsumen. Sehingga apa yang kita produksi, apa yang kita buat itu betul-betul dibeli oleh konsumen. Kemudian memiliki keunggulan bersaing. Nah, keunggulan bersaing ini dalam arti dengan kompetitor kita, ya, pesaing kita harus mempunyai produk yang yang hampir sama, bahkan harus lebih dari pesaing kita. Tidak bersifat sementara, jadi terus tadi berhubungan dengan studi kelayakan tadi. Ada nilai uang, nah karena bernilai jual, ada nilai jualnya harus ada diwujudkan dalam bentuk kita bisa mendapatkan uang sebagai penghasilan dari hasil penjualan kita. 5. Memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Nah ini untuk aspek yang kreatif dan inovatif ini dalam rangka untuk mempertahankan usaha kita, ya, selalu berkembang dan berkembang dengan ide-ide yang kreatif, baik itu nanti kreatif dalam hal penampilan produk, kemudian kualitas produk itu harus selalu berkembang, ya. Itulah ciri-ciri peluang usaha yang bernilai jual. Untuk dapat menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausaha harus dapat berpikir secara positif dan kreatif. Di antaranya, 1. Percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan. 2. Mampu menerima gagasan atau ide-ide baru. 3. Memiliki semangat kerja yang tinggi. 4. Mampu berkomunikasi dengan baik.
5. Bertanya pada diri sendiri. 6. Mau mendengarkan saran orang lain. Percaya dan yakin, itu pasti harus. Kemudian mau menerima gagasan atau ide-ide, ini adalah berupa saran untuk pengembangan produk atau usaha kita. Kemudian semangat kerja yang tinggi harus. Mampu berkomunikasi dengan baik, ini dalam rangka melebarkan relasi untuk mengembangkan usaha kita. Relasi itu adalah rekan kerja. Ya. Bertanya pada diri sendiri, apa toh yang harus saya lakukan? Nah, itu yang pasti. Mau mendengarkan saran orang lain, ini untuk pengembangan. Ya. Itulah berpikir secara positif dan kreatif. Untuk melakukan analisis peluang usaha dibutuhkan berbagai persiapan sebagai berikut. Meneliti luas usaha yang dipilih, kemudian bentuk usaha, 3 jenis usaha yang ditekuni, 4 mengenal informasi usaha yang diterima, 5 memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan. Jadi meneliti luas usaha yang dipilih, sejauh mana seluas usaha yang akan kita jalankan. Kemudian bentuk usahanya apa? Apakah perseorangan, atau firma, atau CV, atau PT. Nah, itu adalah bentuk-bentuk usaha yang ada. Kemudian jenis usaha apa yang ditekuni? Itu di bidang apa? Misalnya di bidang pakaian, kemudian minimarket, atau kuliner. Nah, itu harus kita pahami dulu. Mengenal informasi usaha yang diterima, yang berkaitan dengan usaha yang akan kita jalankan, kita mencari informasi yang sebanyak-banyaknya. Memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan. Jadi ketika kita memutuskan untuk membuka suatu usaha, itu kita harus bisa melihat posisi kita di mana. Apakah menguntungkan, itu juga harus kita persiapkan. Kemudian, secara umum, tujuan analisis peluang usaha adalah untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak dikerjakan atau tidak. Oleh sebab itu, seorang wirausaha harus cermat, yakin, dan berani. Sedangkan tujuan analisis peluang usaha itu untuk apa? 1. Menemukan peluang usaha. 2. Menemukan potensi usaha. 3. Mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia. 4. Mengetahui berapa lama usaha bertahan. Menemukan peluang. Jadi kesempatan usaha apa ya yang cocok dan bisa bertahan. Potensi-potensi usaha apa yang harus saya kembangkan. Berapa besar potensi yang tersedia sehingga saya bisa berkembang dan bertahan. Nah, itulah layak atau tidaknya suatu usaha itu dilakukan dan tujuannya melakukan analisis peluang usaha. Faktor penyebab keberhasilan usaha. Faktor manusia, faktor keuangan, faktor perencanaan, dan faktor pemasaran. Nah, 4 faktor inilah yang akan mendukung keberhasilan wirausaha. Mari kita bahas satu persatu. Faktor manusia. Nah, ada 3, kepribadian, ilmu pengetahuan, pengalaman yang dimiliki. Kepribadian atau karakter seseorang sangat menunjang keberhasilannya karena bisa bawaan dari lahir, namun bisa juga dilatih secara terus-menerus. Kemauan keras untuk berubah dan lingkungan sangat berpengaruh bagi pembentukan karakter. Ilmu pengetahuan, ilmu membantu kita dalam menghadapi berbagai persoalan. Dalam mengelola usaha, seorang wirausaha dihadapkan dengan berbagai macam kondisi. Dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, yang berkaitan dengan kompetensi, keahlian kita, nah insya Allah itu nanti juga akan mempengaruhi keberhasilan usaha kita. Kemudian 3, pengalaman yang dimiliki. Seperti kata pepatah, pengalaman adalah guru terbaik. Kita bisa belajar dari pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain bisa kita amati secara langsung, bisa juga berupa kisah inspiratif, bisa didapatkan melalui buku,
maupun media elektronik seperti televisi, internet. Itu dari faktor manusia, hal-hal yang bisa mendukung keberhasilan usaha. Kemudian faktor keuangan. Faktor keuangan merupakan salah satu pendukung keberhasilan dalam usaha. Tanpa adanya modal, usaha tidak mungkin bisa berjalan. Modal tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran seperti pembelian bahan baku, peralatan, perlengkapan kerja, gaji karyawan, promosi, dan kegiatan operasional lainnya. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang. Ini faktor keuangan. Ada 4 ya. Kemudian faktor perencanaan. Perencanaan yang matang sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan usaha. Agar usaha yang mau dijalankan bisa terarah dan tidak asal berjalan, maka dibutuhkan planning yang matang. Perencanaan dapat dimulai saat usaha itu mau didirikan. Misalnya, produk apa yang mau dibuat? Berapa modal yang dibutuhkan? Siapa calon konsumen sasarannya? Di mana tempat usahanya? Siapa yang terlibat dalam kegiatan usaha? Nah, ini nanti akan kita bahas pada analisis peluang usaha. Kemudian yang keempat, pemasaran. Pemasaran produk merupakan faktor sangat penting. Sebagus apapun produk, bila tidak mampu memasarkannya, maka produk tidak dapat menjangkau konsumen yang dituju. Dalam arti di sini bahwa produk kita itu memang betul-betul dibutuhkan oleh konsumen. Oleh sebab itu harus dipikirkan misalnya siapa yang akan memasarkan produk, siapa yang akan beli, atau pembeli potensialnya dari produk tersebut. Pembeli potensial itu apa toh? Pembeli potensial itu pembeli yang mempunyai daya beli atau pembeli yang mempunyai uang dan mau membeli. Itu adalah pembeli potensial. Kemudian apa strategi yang digunakan? Nah, itulah faktor pemasaran yang harus kita perhatikan. Selain faktor di atas, keberhasilan seorang wirausaha dalam menjalankan usaha menurut Adiaksa Daud harus dilandasi dengan falsafah yang dikenal dengan istilah Doraemon. Nah, Doraemon ini adalah singkatan ya, untuk mempermudah kita mengingat unsur-unsurnya apa toh. Nah, itu. Nah, D, dream, memiliki impian. O, opportunity, mampu mencari peluang usaha. R, reform, menyusun perencanaan dan mengimplementasikan secara sistematis. A, action, melakukan suatu tindakan. E, energi, memiliki semangat yang tinggi. M, mapping, bisa melakukan pemetaan usaha dengan analisa SWOT. O, organizing, bergabung dengan organisasi atau perkumpulan. N, network, memiliki jaringan atau relasi yang luas. Nah, itu ada untuk mempermudahkan rincian ini, kalian ingat dengan kata Doraemon, memiliki impian. Memang kita ketika membuka suatu usaha itu harus memiliki impian yang tinggi. Kita harus mewujudkan impian itu, jangan hanya bermimpi saja. Mampu mencari peluang usaha, tadi kesempatan usaha yang baik, ya, yang layak dikerjakan, dikembangkan. Menyusun perencanaan itu untuk memberikan arah, perencanaan itu arah mau kemana usaha kita. Kemudian mengimplementasikan, menerapkannya secara sistematis. Action harus dilaksanakan, melakukan suatu tindakan berarti melaksanakan. Energi, memiliki semangat yang tinggi. Nah, kemudian melakukan analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Itu nanti kita bahas berikutnya. Bergabung dengan organisasi, perkumpulan, karena kita bentuk berkembangnya suatu usaha, ada wadah organisasinya, tadi dalam bentuk usaha bisa perseorangan, kemudian bisa
CV, firma, atau PT. Memiliki jaringan atau relasi yang luas. Jaringan relasi itu adalah rekan kerja yang pihak-pihak ketiga yang berhubungan dengan usaha kita. Itu harus kita cari yang seluas-luasnya sehingga lebih memberikan kesempatan untuk mengembangkan produk kita dan untuk memperluas pemasaran produk kita. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha. Menurut Zimmerer, yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usahanya adalah satu, tidak kompeten dalam manajerial. Tidak kompeten itu berarti tidak mempunyai keahlian, waton. Kemudian kurang berpengalaman. Nah, tadi pengalaman adalah guru yang terbaik. Baik itu pengalaman dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Tidak bisa mengelola keuangan. Nah, ini akan cenderung terjadinya pemborosan. Pemborosan itu apa? Pengeluaran yang tidak diperlukan dalam rangka mendukung usaha tapi dilakukan. Nah, itu adalah pemborosan. Lokasi yang kurang mendukung. Nah, strategi sesuai dengan usaha apa kita. Nah, harusnya lokasinya di mana kalau usaha ini. Nah, itu harus diperhitungkan. Gagal dalam perencanaan. Nah, ini perencanaan tadi yang memberikan arah ternyata tidak dilakukan sebagaimana yang direncanakan. Sikap yang kurang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu harus tenanan. Nah, ternyata tidak tenanan, tapi lede istilahnya, bahasa Jawanya seperti itu. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi ke wirausahaan. Peralihan transisi itu perpindahan, ya. Kemudian kurang pengawasan peralatan. Nah, peralatan yang mendukung usaha kita itu perlu diawasi, juga perlu dirawat. Nah, itu dalam rangka untuk memperpanjang umur teknis dari peralatan tersebut sehingga tidak cepat rusak. Nah, itulah faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha menurut Zimmerer. Kemudian jenis-jenis inovasi. Nah, di dalam kita mengembangkan suatu usaha, membuka suatu usaha, kita harus tahu inovasi. Ya. Pengertian inovasi menurut Stephen Robin adalah sebuah ide atau gagasan baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk. Nah, inovasi menurut Kuratko ada 4. Invensi, ekstensi, duplikasi, dan sintesis. 1. Invensi yaitu penemuan baru. Jadi betul-betul penemuan baru. Ekstensi, pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya. Istilahnya bisa modifikasi dari yang tidak sempurna menjadi sempurna. Duplikasi atau penggandaan memperbanyak produk yang sudah ada dan terkenal. Sintesis, penggabungan atau mengkombinasikan konsep dan formula yang sudah ada menjadi formula yang baru. Invensi tadi betul-betul produk baru, ya. Kalau ekstensi pengembangan, misalnya dari Rinso tadi yang hanya untuk mencuci, deterjen untuk mencuci, kemudian ditambah anti noda untuk membersihkan noda. Kemudian ditambah lagi dengan molto, memberikan rasa aroma harum. Nah, itu adalah ekstensi untuk pengembangan. Banyak sekali ya sekarang produk-produk yang selalu dibenahi. Duplikasi, penggandaan, memperbanyak produk, membuat tiruannya. Kemudian sintetis, penggabungan. Nah, itulah 4 jenis inovasi menurut Kuratko. Adapun ciri-ciri inovasi diantaranya memiliki kekhasan atau khusus. Artinya suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Itu berkaitan yang tadi sifatnya orisinil, ya. Jadi ciri-ciri yang khas itu yang membedakan dari produk yang lain. Memiliki ciri atau unsur kebaruan. Dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dalam pemikiran yang memiliki kadar orisinalitasi. Jadi betul-betul hal yang baru, orisinil,
murni, gagasan itu murni idenya, ya. Dilaksanakan melalui program yang terencana. Tadi ada perencanaan, yaitu berarti bahwa suatu inovasi dilakukan melalui proses yang tidak tergesa-gesa dan dipersiapkan secara matang terlebih dahulu. Kemudian memiliki tujuan. Program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk strategi untuk mencapai tujuan. Tadi lewat dengan adanya perencanaan. Sumber peluang usaha. Ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari pengetahuan yang dimiliki, pengalaman dari individu itu sendiri, pengalaman dari orang lain, intuisi atau pemikiran yang muncul dari diri sendiri. Pengetahuan tadi ya, berhubungan dengan kompetensi keahlian yang kita miliki, pengalaman dari individu itu sendiri, ya pengalaman yang sudah kita jalani dan memberikan ide untuk membuka usaha. Pengalaman dari orang lain sebagai inspirasi tadi ya, apa yang dialami orang lain, kemudian menjadikan kita contoh untuk melakukan pengembangan usaha. Kemudian intuisi atau pemikiran yang muncul dari diri sendiri, ya tiba-tiba di dalam pemikiran kita itu muncul ide-ide ya, yang berkaitan dengan untuk membuka usaha. Nah, itulah namanya intuisi. Faktor eksternal, masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Misalnya ini, masalah sekarang kita pada sedang pandemi, ya enggak? Nah, karena pandemi itu adalah virus yang sampai sekarang belum terpecahkan. Salah satu upaya kita untuk mengantisipasinya adalah dengan memakai masker, memakai hand sanitizer, memakai face shield. Nah, itu adalah merupakan suatu peluang usaha. Kita jualan masker, kita jualan hand sanitizer, kita jualan face shield, dan produk-produk lain yang berkaitan dengan untuk mencegah penularan virus COVID. Ini itu adalah faktor eksternal, masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Kemudian kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Nah, kalau kita sudah merasa kesulitan ya, untuk mendapatkan sesuatu, berarti kita berusaha untuk mengadakan yang kita cari tersebut, barang apa yang kita butuhkan tersebut. Nah, itu adalah sebagai peluang usaha. Kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, kalau kebutuhan yang namanya kebutuhan itu kan harus ada. Butuhnya apa? Oh, saya butuh hand sanitizer. Nah, berarti kita mau hand sanitizer sebagai produk yang bisa untuk membuka peluang usaha. Oh, kita butuh face shield. Nah, kita butuh masker dalam kondisi yang pandemi sekarang ini. Ini adalah kebutuhan yang belum terpenuhi. Kemudian pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, bagaimana kita bisa membuat masker yang bisa mengantisipasi, bisa mencegah penularan virus COVID. Itu adalah contohnya. Oh, maskernya dibuat seperti ini. Oh, maskernya ada fasilitasnya ini. Nah, itulah pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Cara memanfaatkan peluang. Percaya dan yakin bahwa usaha bisa dilaksanakan. Jangan bergaul pada lingkungan statis yang akan melumpuhkan pikiran. Senantiasa bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha yang lebih baik. Banyak bertanya dan mendengarkan, kemudian perluas pikiran. Itu salah satu cara memanfaatkan peluang. Sehingga menjadikan betul-betul untuk berkembang usaha kita dan usaha kita bisa berjalan bertahan ya. Pendekatan analisis peluang usaha. Yang pertama, analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui SWOT itu sendiri terdiri dari S, W, O, T. S itu strength, kekuatan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan. W, weakness, kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. O, opportunity, peluang atau kesempatan untuk mengembangkan usaha. Threats,
ancaman, gangguan, atau hambatan. Nah, sebagai contoh, nih, analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threats. Strength, apa saja keunggulan produk kita? Apa fungsi atau kegunaan produk kita? Apa saja yang menarik dari sisi penampilan produk kita? Nah, itu nanti kita jelaskan. Weakness, apa saja kelemahan produk? Apa saja yang membuat produk kurang menarik? Opportunity, apa saja kondisi atau situasi pasar yang dapat membantu penjualan produk? Apa saja perilaku calon konsumen yang dapat dimanfaatkan dalam penjualan produk? Threats, apa saja kondisi atau situasi pasar dan perilaku calon konsumen yang dapat menghalangi penjualan produk. Ini sebagai contoh. Kita ambil penjualan barang. Ini, jilbab. Bahan cenderung mudah didapatkan dengan harga yang murah apabila dibeli dengan jumlah besar. Model relatif simpel dan sederhana sehingga cara pembuatan dan penjahitannya pun tidak memakan waktu. Interaksi yang baik dengan calon pembeli. Itu adalah kita contohnya ini mengambil produk jilbab. Kita akan menjual jilbab. Jadi kekuatannya itu. Kemudian kelemahannya. Keterbatasan SDM untuk memproduksi produk dalam jumlah yang besar. Karena mungkin ini permintaan melebihi dengan kapasitas SDM yang memproduksi. Brand awareness yang hanya berpusat pada Kota Bandung dan tidak diketahui oleh brand-brand di luar Kota Bandung. Misalnya ini kita posisinya berada di Kota Bandung. Kita hanya memasarkannya di Kota Bandung. Kemudian promosi melalui media offline dan belum menjangkau jaringan online. Nah, promosi media offline itu artinya kita hanya menjualnya di toko. Yang aktif mencari jilbab nanti adalah di sini adalah pembeli. Nah, pembeli kalau tidak datang ke toko, mereka tidak tahu produk jilbab kita. Tapi ketika akan membeli, mereka harus datang ke toko baru membeli produk kita. Tapi beda dengan yang jaringan online. Ya. Dengan kemampuan teknologi yang semakin pesat, ya, kemudian banyaknya masyarakat kita yang memiliki HP, kemudian dengan duduk manis di rumah, membuka HP, mencari tahu tentang penjualan produk online, nah disitulah akan berkembang. Yang hanya dari rumah dengan menekan jari, kemudian mencari informasi produk-produk, kemudian mencari informasi cara pembeliannya, pembayarannya, kemudian deal membeli. Nah, disinilah ya, kelebihan dari penjualan dengan jaringan online. Kalau yang offline tadi, kalau pembelinya tidak datang ke toko, mereka tidak akan beli. Kemudian kesempatan. Nah, ternyata tren jilbab itu adalah menjadi tren. Busana muslim yang semakin meningkat beberapa tahun belakang ini dengan jenis dan variasi yang berbeda-beda pula untuk menyesuaikan selera dan kebutuhan masyarakat. Kemudian jumlah pasar yang sangat luas karena apa? Nyaris 98% masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Nah, kalau sekarang semakin tingginya kesadaran dan keyakinan untuk memakai jilbab semakin tinggi, ya. Kalau semua muslim di Indonesia memakai jilbab, otomatis pasar yang kita akan capai juga besar, produk yang akan kita jual juga akan banyak, karena yang membutuhkan juga banyak. Kemudian menjadi ancaman apakah dari produk jilbab itu satu, kompetitor yang semakin bertambah. Kompetitor itu adalah pesaing. Nah, karena memang pasarnya yang luas muncul untuk penjual-penjual yang lainnya. Nah, inilah menjadi ancaman kita. Mampukah kita bertahan dengan kompetitor yang ada? Kita akan bertahan selama kita tadi memiliki inovasi, ide kreatif untuk mengembangkan dengan tadi ada
yang modifikasi tadi, ya. Kemudian ada yang menggabungkan tadi. Nah, kemudian produk impor ternyata juga menjadikan salah satu ancaman TRIPS, ya. Maksudnya produk-produk impor yang sangat murah harganya, terlebih dari marketplace yang masih menggunakan sistem kepentingan yang dengan harga, ya. Nah, itulah contoh membuat analisis SWOT untuk produk jilbab. Apa yang menjadi kekuatan jilbab, apa yang menjadi kelemahan jilbab, kemudian apa yang menjadi kesempatan untuk pengembangan jilbab, dan ancaman-ancaman produk jilbab. Nah, inilah pembahasan analisis SWOT-nya. Nah, kemudian analisis 5H plus 1H. Analisis ini untuk menjawab pertanyaan, di mana lokasinya, produk apa yang akan dibuat, what, when, kapan akan memulai, why, mengapa memilih produk ini, who, siapa orang yang akan terlibat di dalamnya, how, bagaimana menjalankan usaha ini. Ini adalah analisis 5W. Where, what, when, why, who, how. 1H. Nah, lokasinya di mana? Jilbabnya misalnya. Tadi, oh lokasinya saya mau membuka di depan sekolah SMK Negeri 1 Juwiring. Kenapa? Sekarang anak-anak sekolah itu yang muslim, ya, meskipun tidak berlatar belakang pesantren, sudah banyak memakai jilbab. Nah, produk apa yang akan dibuat jilbab? Kapan akan memulainya? Nah, mulai tahun ajaran baru. Mengapa memilih produk ini? Karena sekarang yaitu siswa-siswa putrinya banyak, hampir semuanya berjilbab. Siapa orang yang akan terlibat di dalamnya? Nah, ketika membuat produk jilbabnya itu siapa? Oh, karena ini baru pertama mulai, saya sendiri yang menjahit. Nanti ada semakin berkembang, rekrut tenaga. Berkembang lagi, tambah tenaga kerja lagi. Nah, bagaimana menjalankan usaha ini? Nah, awal-awalnya mulai dari usaha mandiri. Nah, kalau sudah berkembang, nanti berkembang banyak karyawannya, insya Allah akan menjadikan bentuk usaha yang lebih besar. Nah, itulah analisis 5W plus 1H yang berkaitan juga tadi dengan analisa SWOT. Setelah kita melakukan analisis SWOT dan analisis 5W plus 1H, ya kita pelajari studi kelayakan usaha. Apa itu studi kelayakan usaha? Menurut Hussein Umar, yaitu penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan maksimum dalam waktu yang tidak ditentukan. Misalnya rencana peluncuran produk baru. Kemudian menurut Jacob, yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha atau proyek. Yang pertama, tidak hanya layak atau tidak, tapi harus berkaitan dengan pencapaian keuntungan maksimum. Yang kedua, sejauh mana memberikan nilai manfaat. Nah, itu adalah studi kelayakan usaha. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan bisnis adalah menganalisis faktor-faktor bisnis dalam menentukan rencana bisnis tersebut harus dilaksanakan atau tidak dilaksanakan ataupun ditunda, dan untuk menilai kelayakan dalam pengembangan sebuah usaha. Jadi studi kelayakan bisnis itu tidak hanya apa yang harus dilaksanakan, apakah tidak dilaksanakan dulu ataupun ditunda, itu adalah tujuan dalam melakukan studi kelayakan bisnis. Jadi manfaat studi kelayakan bisnis antara lain digunakan untuk merintis usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Itu manfaat kita melakukan kelayakan bisnis. Ya.
Memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan, tahapan studi kelayakan usaha dapat dilakukan dengan cara, nah ini ada 7 tahapan. Yang pertama, tahapan penemuan ide, yang kedua tahap penelitian usaha, 3 tahap evaluasi, 4 tahap pengurutan usulan yang layak, 5 tahap perencanaan pelaksanaan, 6 tahap pelaksanaan, 7 tahap studi kelayakan bisnis. Tahap penemuan ide, suatu produk yang akan dibuat haruslah berpotensi untuk laku, dijual, dan menguntungkan. Jelas ya, laku, dijual, dan menguntungkan. Kalau tidak laku dijual, kita akan rugi. Karena apa? Modal tertunda, tertahan, masih dalam bentuk produk yang belum laku, bahkan tersimpan di gudang. Padahal produk itu kadang ada masa kadaluarsonya. Kalau sudah melebihi masa kadaluarso, berarti akan rusak, tidak bisa dipakai lagi. Kemudian 2, tahapan penelitian usaha, dimulai dengan mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan. Penelitian ini. Tahap evaluasi, mengevaluasi usulan proyek yang akan didirikan, mengevaluasi proyek yang sedang dibangun, dan mengevaluasi bisnis yang sudah dioperasionalkan secara rutin. 4, tahap pengurutan usulan yang layak. Jika terdapat lebih dari 1 usulan rencana bisnis, maka perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang dianggap paling penting untuk direalisasikan. 5, tahap perencanaan pelaksanaan. Setelah rencana bisnis dipilih untuk direalisasikan, perlu dibuat rencana kerja pelaksanaan proyek. 6, tahap pelaksanaan. Setelah semua persyaratan selesai, tahap berikutnya adalah merealisasikan pelaksanaan. Merealisasikan itu adalah mewujudkan. 7, tahap studi kelayakan bisnis. Untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan. Jadi, apa yang perlu kita persiapkan, baik itu modalnya berapa, ya, itu juga perlu dipersiapkan sehingga tidak akan mengalami kerugian. Nah, kemudian amati gambar di bawah ini. Nah, ini adalah kondisi sekolah kita. Sekolah kita ada rel kereta api. Ini SMK Negeri 1 Mriwing. Depannya jalan. Sebelah barat sini adalah sawah. Ini jalan menuju desa. Kemudian di depan sekolah kita sekarang ada GOR, gedung olahraga. Kemudian ada warung soto Lamongan, warung mie ayam wajan, warung ayam geprek. Dengan kondisi seperti ini, coba kalian renungkan. Peluang usaha apa yang bisa dibuka di depan SMK kita. Kita berangan-angan seolah-olah kita akan memberikan usaha. Coba kalian pikirkan, kalian renungkan, usaha apa yang bisa memberikan peluang di sini kalau sudah ada usaha-usaha seperti ini. Nah, apa yang peluang usaha yang memberikan saya keuntungan, misalnya apa ya usaha yang akan saya buat. Nah, ini kalian amati. Kemudian tugas kalian dari gambar di atas, coba kalian renungkan menurut kalian usaha apakah yang paling memberikan peluang usaha yang potensial dan memberikan nilai jual yang tinggi, yang bisa memberikan keuntungan yang banyak dan usahanya bisa bertahan dan berkembang. Kemudian buatlah analisis SWOT dari usaha yang telah kalian putuskan untuk memulai usaha dengan melihat peluang usaha yang ada, yang paling menguntungkan, serta usaha bisa berkembang dan bertahan. Selamat mengerjakan. Sumber materi untuk referensi, ya, kalian bisa baca modul ini dan buka link ini. Halo anak-anak. Halo. Amanda. Ya, Bu. Laili. Ya, Bu. Alima. Fikri. Dila. Ya, Bu. Iya. Ya, Bu.
Adelia, sudah paham yang Buhan jelaskan? Paham? Jelas ya materinya ya. Nah, itulah materi yang kita pelajari hari ini ya, tentang analisis peluang usaha. Nah, yang berkaitan dengan tugas tadi ada pertanyaan? Atau materi yang Buhan sampaikan tadi ada pertanyaan? Bu, tugasnya buat analisa SWOT. Ya, betul. Kalian seolah-olah berangan-angan kalau di SMK Nyiwiring dengan posisi seperti itu sudah ada usaha yang 3 tadi, usaha soto Lamongan, kemudian usaha mie ayam wajan, satunya ayam geprek. Saya akan membuka usaha apa ya yang memberikan keuntungan di situ. Nah, itu kalian berangan-angan seperti itu. Kemudian jelaskan dengan membuat kotaan tadi, yang apa tadi? SWOT tadi ya. Strength, weakness, kemudian opportunity dan threat ancamannya. Oh, kekuatan produk saya ini, kelemahan produk saya ini, kemudian ke opportunity, kesempatan untuk mengembangkan produknya ini. Nah, terakhir ancaman tadi, kalian buat di 1 lembar kertas. Ya, boleh bentuk kotak, boleh ditulis kekuatan ini, kelemahan ini, kesempatan ini. Ancamannya ini dari produk yang akan kalian jual di sekitar SMK Negeri 1 Nyiwiring tadi. Jelas? Jelas, Bu. Ya, itu kalian buat hari ini. Kan ini 7 jam ya, kita langsung 7 jam toh ini. Sampai jam 1 tadi, kalian buat perencanaannya, kemudian ditulis di 1 lembar folio. Kalau bisa 1 lembar folio jadi 1 lembar, nanti di foto kemudian dikirim di grup kelas ini ya hasilnya. Ya. Untuk yang bisa mengerjakan paling awal nanti akan mendapatkan nilai yang lebih bagus dari teman-temannya. Ya. Untuk apalagi yang bisa mengerjakan kemudian mengirimkan hari ini. Tapi dengan mengerjakan dengan yang benar ya, jangan asal mengerjakan, dalam arti memang analisa kekuatan, kemudian analisa kesempatan, kemudian analisa peluangnya, treatment kelemahannya, itu memang betul-betul sesuai dengan produk yang akan kalian jual dan dikembangkan di depan SMK kita. Nah, itu kalian ini berperan sebagai calon wirausahawan yang akan mendirikan suatu usaha. Jelas nggih? Kalau sudah, nggih, karena sudah Tuhan sampaikan materinya, kemudian sudah ada tugas yang kalian kerjakan, kalian boleh untuk meninggalkan pertemuan ini. Ya, sebelumnya kita baca dengan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan sudah selesai hari ini. Kalian boleh live untuk dari Meet ini untuk mengerjakan tugas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih atas partisipasinya. Kalian boleh live.